Halo semuanya, nama gue Alfred. Gue di sini mau mencoba buat mereview Ninebot ES4. Mungkin sebelumnya harap maklum kalau nanti banyak kekurangan ya, karena emang ya ini review pertama gue. Dan juga sebelumnya gue belum pernah punya skuter elektrik yang lain, jadi mungkin agak sedikit subjektif ya. Tapi ya mudah-mudahan tetap bisa memberikan manfaat ya. Mungkin langsung aja kita lihat unitnya. Nah ini kita bisa lihat di sini, ini boxnya, ini cukup besar ya boxnya. Kemudian kalau kita lihat lebih dekat, ini unitnya ternyata buatan Malaysia. Mungkin sekarang kita langsung coba unboxing aja. Nah, jadi setelah dibuka itu nggak terlalu ribet ya ngerakitnya. Cuma sorry nggak sempat direkam pas lagi ngerakit. Tapi gampang kok, dan udah ada buku petunjuknya. Itu tinggal diikutin aja sebenarnya. Dan alat-alatnya pun udah disiapin situ, jadi buat ngerakit gampang banget. Nah, ini setelah dirakit jadinya kayak gini. Jadi yang kita rakit sebenarnya cuma handlebarnya aja, dan itu juga baut sama buat kencengin bautnya udah disediain dalam boxnya, jadi kita tinggal mengunci aja sebenarnya. Nah ini yang kita dapat di dalam boxnya, itu ada buku garansi, kemudian ada buku petunjuk, kemudian yang ini, nah ini adalah bautnya buat ngencengin handlebarnya itu. Ini buat muter, kemudian ini sisa bautnya ya. Jadi dapatnya kalau nggak salah dapat 5, yang 4 udah gue pasang di handlebarnya itu. Nah ini sisanya. Nah ini seperti ini bautnya. Kemudian kita dapat charger juga. Nah untuk chargernya itu ini yang dicolokin ke unitnya. Kemudian nih colokannya dapat yang colokan gepeng ya, jadi harus pakai adapter lagi. Cuman ini adapternya beli sendiri. Sama ini gue nggak tahu nih buat apaan. Nah setelah dipasang jadi unitnya seperti ini. Nah ini ada tuas buat ngerem, kemudian ini kebetulan gue udah beli aksesoris juga ya. Ini tuas buat ngegasnya. Nah yang ini tadi buat pas ngencengin atau ngerakitnya. Nah kalau yang ini baterai eksternalnya, jadi untuk ES4 ini baterai dapat 2, yang satu yang eksternal, yang satu di bawah ya tapi nggak kelihatan. Nah kemudian ini roda depannya ketutup ya, jadi motor penggeraknya dari depan, dan memang ini nggak boleh kerendam, jadi nggak disarankan pemakaiannya kalau lagi hujan. Kemudian untuk pijakan kakinya itu dilapisin karet ya, jadi nggak licin. Nah untuk roda belakangnya ini kebuka, dan ini tipe bannya yang solid rubber, jadi bukan yang bisa diisi angin. Nah untuk pemakaian pertama ini kita harus nyalakan dulu unitnya. Kemudian kita bisa lihat itu klip bluetoothnya jadi belum terkoneksi, dan itu juga baterainya nggak dalam keadaan full ya. Nah untuk penggunaan pertama ini kita harus download dulu aplikasinya. Ini ada ini gue pakai App Store. Nah kalau kita lihat di sini ada 2 ya aplikasinya. Cuma ketika gue install yang pertama yang di atas itu, ternyata akhirnya diarahkan juga mungkin yang bawah yang lebih baru ya, jadi versi global. Nah jadi akhirnya gue download yang itu, jadi mungkin kalian bisa langsung download yang versi globalnya aja. Nah kemudian setelah masuk kita harus bikin akun dulu. Ini gue di sini kebetulan udah bikin akunnya. Kemudian kita
sambungkan ke unit kita. Dan di sini ada informasi-informasi yang bisa kita lihat di aplikasi ya. Kalau udah terkoneksi dengan unitnya, kita bisa lihat di sini Bluetooth-nya udah nggak kelap-kelip lagi. Kemudian dengan menggunakan aplikasinya itu kita bisa atur macam-macam ya. Kemudian ini ada tombol, kalau kita pencet sekali ini buat nyalain lampu, cukup terang lampunya. Ini rumah gue lampunya nyala, dan ini skuternya gue nyalain ya, cukup terang juga. Kemudian dari aplikasinya kita bisa atur macam-macam. Ini kita bisa nyalain lampu di bawahnya, bisa kita ganti-ganti warnanya ataupun klap klipnya, itu kita bisa atur dari aplikasi. Mau kita bikin disco juga bisa. Kemudian dari aplikasinya juga kita bisa nyalain lampu belakang ya. Dengan ada fitur-fitur ini cukup aman sih buat kita kalau mau mendarain skuternya ini malam-malam ya. Terus sebelum gue pakai, ini gue cas dulu ya. Setelah dicolokin, chargernya ini langsung kelihatan nyala warna hijau ya. Kemudian setelah kita colokkan chargernya ke unitnya, ke baterainya, kita colokinnya di sini di baterai eksternalnya. Ini chargernya berubah jadi warna merah, dan setelah penuh nantinya akan jadi warna hijau lagi. Ini di sini ada indikator persentasenya, ini 69%. Kalau dari websitenya untuk pengisian penuhnya itu ini butuh waktu sekitar 7 jam ya, dari kosong ke penuh. Cuma karena ini nggak kosong-kosong banget, sekitar setengah penuh ya, jadi mungkin hanya sekitar 3 jam sebenarnya udah penuh. Cuma karena gue dapet barangnya sore, jadi ini gue tinggal, waktu itu gue tinggal semalaman, besoknya baru gue coba buat gue pakai jalan. Nah sekarang kita coba lihat ya makainya gimana. Nah, jadi untuk ngegasnya ini kita tinggal tekan tuasnya aja yang warna biru. Kemudian untuk ngeremnya ini ada rem elektrik, kita tekan tuas yang sebelah kiri. Ketika kita tekan tuasnya itu nggak langsung jalan skuternya, jadi kita harus dorong dulu pakai kaki atau majuin alatnya dulu, baru habis itu kita tekan tuasnya, baru dia bisa jalan. Jadi ya sebenarnya cukup aman juga sih, jadi nggak mungkin tiba-tiba kita tekan tuasnya doang langsung jalan, tuh nggak mungkin. Nah untuk remnya itu selain rem elektrik juga ada rem mekanik ya, jadi kalau lagi ngebut itu bisa kita bantu ditambahin injek rem yang belakang itu biar bisa lebih pakem. Dan untuk ngelipet itu kita tinggal injek tuas yang kaki depan sambil didorong dikit handle-nya, kemudian baru kita tekuk ke bawah. Nah kalau untuk beratnya itu sekitar 14 kilo ya. Ya tadi kita bisa lihat gue masih cukup kuat sih kalau ngangkat pakai satu tangan, tapi kalau cewek mungkin agak berat ya. Kalau agak terlalu berat, selain bisa diangkat, ini juga bisa didorong dalam keadaan terlipat, itu seperti ini. Untuk dimensi unitnya ini dalam keadaan dibuka
ini tingginya 102 cm, lebarnya 43 cm, dan untuk panjangnya itu 113 cm. Untuk lebar 43 ini lebar ini ya, lebar sama handlebarnya ya. Kalau lebar papan kakinya aja itu gue ukur sekitar 15 cm, dan ini ya masih cukup nyaman sih, untuk artinya nggak terlalu kecil ya. Sedangkan kalau dalam keadaan dilipat, maka ini tingginya menjadi cuma 40 cm aja. Dengan dimensi segitu, kalau dalam keadaan dilipat, ini masih muat ya. Kalau dimasukin ke bagasi mobil sedan itu masih muat, dan masih ada space buat koper kecil juga mungkin masih bisa. Itu buat sama stroller anak gue juga masih bisa. Kemudian untuk ngebukanya juga gampang, tinggal tekan sedikit rem mekaniknya, kemudian kita angkat aja handle-nya. Kemudian untuk suspensinya ini ya menurut gue pribadi sih cukup empuk ya, terutama kalau di aspal. Kalau di paving sih memang mungkin masih agak keras ya, tapi gue juga nggak pernah nyobain yang lain, jadi mungkin jadinya agak subjektif juga ya. Tapi kalau dari websitenya, di situ dikasih lihat kalau unit ini punya dua suspensi di depan dan di belakang. Tapi kalau lihat review yang lain itu memang masih kalah empuk sama skuter yang bannya yang tipe pneumatik atau yang bisa diisi angin. Nah kalau ini bannya memang nggak bisa diisi angin, jadi bannya solid rubber, jadi ya mungkin agak lebih keras, tapi ya jadinya aman dari paku, jadi nggak gampang bocor mungkin kalau ini. Kemudian untuk mode kecepatannya, untuk Ninebot S4 ini ada 3 mode ya. Jadi yang biasa kalau kita nggak apa-apain itu namanya speed limit mode atau eco mode ya. Kemudian mode yang kedua itu ada standard mode. Kemudian mode yang paling kencang itu yang sport mode. Nah untuk ganti modenya itu kita tinggal tekan 2 kali di tombol powernya, dan itu ada huruf S di situ. Kita tekan lagi 2 kali, itu huruf S lagi tapi yang warna merah, itu yang sport mode. Kalau balik ke biasa, kalau kita pencet 2 kali lagi, itu balik ke mode yang awal, yang paling biasa. Kalau kita lihat tadi mungkin di situ nggak terlalu kelihatan ya bedanya, tapi sebenarnya kerasa ya dari 3 mode itu, terutama di tarikannya. Jadi memang kalau yang pertama yang sport mode itu kita tekan dikit, tuasnya itu majunya langsung kenceng banget. Itu beda sama yang eco atau yang standar ya. Cuma emang itu gue ngerekamnya di depan rumah di paving block, jadi gue nggak berani juga untuk nyoba sampai kecepatan maksimal ya, karena lumayan rada gronjal juga jalannya. Sekalian gue tambahin juga untuk aksesorisnya kali ya sekalian ya. Jadi sayangnya untuk Ninebot S4 ini juga belum ada belnya ya, belum ada klaksonnya. Jadi kemarin sih gue coba buat beli klaksonnya juga ya. Untuk klaksonnya ini gue beli merek Rock Bros ya. Suaranya lumayan sih, cukup nyaring juga suaranya. Terus untuk helmnya gue beli merek Lival. Gue beli yang merek ini soalnya sekalian bisa buat ada lampu sennya itu, jadi kita bisa pencet tombol ke kiri, terus lampu di helmnya nyala ke panah ke kiri ya. Kalau kita pencet yang kanan ya lampu sennya juga nyala buat belok ke kanan. Tapi mungkin untuk helmnya itu nanti gue review lebih detail aja di video gue yang berikutnya aja ya. Buat kalau kalian masih bingung mau beli skuter yang mana, sebenarnya tergantung keperluan sih ya.
gue sendiri pilih yang ini karena memang kalau dibandingin tipe ES yang lainnya ya ini yang paling baru ya, dengan kapasitas baterai yang lebih besar ya, jarak tempuhnya juga lebih panjang dan max speednya juga lebih tinggi ya. Kalau untuk beratnya sih sebenarnya lebih berat dibanding tipe ES yang lainnya, cuma menurut gue sih cuma beda 1 kilo 2 kilo sih masih tolerable lah. Nah sebenarnya waktu itu gue lebih bingungnya antara milih ES4 atau yang Max. Nah sekali lagi sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Kalau gue waktu itu akhirnya milih ES4 karena kebetulan gue dalam sehari bisa berada di 2 tempat kerja yang berbeda. Jadi biasanya gue ke tempat kerja yang pertama bawa mobil. Nah dari tempat kerja yang pertama ke yang kedua itu gue pakai skuter, terus balik lagi pakai skuter lagi ke tempat pertama, baru disitu gue pulang naik mobil. Nah kalau pakai yang Max itu agak terlalu gede ya, dan sebenarnya jarak antara tempat kerja gue yang pertama sama yang kedua nggak terlalu jauh, mungkin hanya sekitar 2 kilo ya. Nah kalau yang Max ini mungkin kalau tempatnya jauh atau mungkin memang dari rumah langsung ke tempat kerja pakai skuter, mungkin lebih enak pakai yang Max karena dengan tipe ban yang pneumatik dia akan lebih nyaman ya, lebih empuk. Nah pertimbangan gue yang kedua adalah jarak dari lobi tempat gue berhenti pakai skuter sampai ke dalam ruangan gue kerja itu lumayan jalannya agak jauh, dan kalau pakai yang Max buat nenteng-nenteng atau dorong-dorong seberat itu kayaknya kurang nyaman ya. Jadi lebih nyaman kalau pakai S4 yang beratnya lebih ringan. Kalau kalian nggak masalah bisa langsung parkirin skuternya atau jaraknya nggak jauh antara berhenti dan nyimpan skuternya, mungkin pakai yang Max lebih enak. Mungkin segini aja review gue. Sekali lagi mohon maklum kalau ada banyak kekurangan ya, karena memang di review pertama dan gue belum bisa bandingin dengan tipe yang lain atau merek yang lain ya. Tapi semoga bermanfaat. Yang penting safe ride dan have fun. Thank you.